Bullish momentum itu akan terjadi di bulan Agustus ini sampai ke Oktober kurang lebih. Kita bahas human psychology di sini. Ya. Mungkin kalau udah nyampe ke September atau Oktober itu agak-agak slowing down. Nanti ketika kita masuk ke kuarter 3 tahun 2025, which is 3 bulan terakhir di 2025, ya, dan startnya itu mungkin dari Oktober lah. Jadi Q3 akhir-akhir itu Bitcoin akan mulai melemah. Melemah dalam artian orang sudah mulai take profit karena sudah mulai melewati harganya, mungkin nanti Bitcoin ke 130.000 ya, or maybe ke 150.000, who knows ya. Orang-orang udah mulai take profit dan mereka mulai merotasikan allocation fund mereka kemana? Ke altcoin. Makanya kenapa banyak orang itu bilang, oh mungkin alt season itu most likely terjadi di akhir tahun 2025 atau di awal tahun 2026. Karena siklusnya tuh kayak gini. Ketika Bitcoin rally, ya, orang semua beli Bitcoin, orang semua profit dari Bitcoin. Bisa dibilang safe haven mereka tuh adalah Bitcoin, karena Bitcoin yang memiliki return yang bisa dibilang tergolong safe lah dibandingkan altcoin yang bisa rug pull segala macam. Ya. Mereka bisa dapat gain misalkan dalam satu cycle Bitcoin mereka bisa dapat 50 sampai 100% gain, let's say. Kalau kita mengacu dari tahun 2021 kemarin dan mungkin kita mengacu di bottom di 2022 kemarin, ya dapatlah 100 200% 5x lah untuk Bitcoin ya. 5x lebih kalau misalkan kalian beli di 20.000, let's say. 5x lebih, dan itu safe. Bisa dibilang safe bet kalian di crypto tuh hanya di Bitcoin, kasarnya ya. Lalu apa? Ketika mereka sudah profit, ya kita bahas human behavior sedikit. Ketika manusia sudah profit, pasti ada 1-5% yang akan mereka taruhkan untuk sesuatu yang lebih risky, untuk sesuatu yang lebih beresiko ya. Let's say kalian profit 100 dari 100 juta jadi 500 juta. Pasti kalian kayak, cobain deh kita masuk ke altcoin, let's say 10 juta aja. 10 sampai 20 juta aja dari portofolio kalian. If you think about it, 10 sampai 20 juta dari 500 juta itu not even 10% of your portfolio, betul? Tapi ketika kalian coba balik, kalian berani gak masuk altcoin 20 juta, ready kehilangan 20 juta ketika uang kalian 100 juta? No. It's the basic psychology of human. It's the basic human behavior. Itu 20% dari total aset. Orang gak akan kayak, I don't want to take a risk. It's 20% of my asset. Why would I risk 20% for something that not guaranteed gonna give me a profit? Sedangkan sekarang mereka udah profit 5 kali lipat nih. Orang-orang yang udah beli dari 20.000 ya, Bitcoin jadi 120.000 nih. Udah 5-6 kali lipat nih. Lu taruh 100 juta udah jadi 500 juta. Ngeresikoin 20 juta untuk mendapatkan gain, let's say another 20 million ya, gain 100% let's say. It's not a big deal. Angkanya jadi apa? Angkanya jadi berkurang. 20 juta ini tuh harusnya kan 20% tadinya kan. Tapi 20 juta ini sekarang it's less than 10%. Less than 10%. Bahkan less than 5%, I would say 5% aja 25 million. Ya. Kita bahas human psychology di sini. Kita bahas human psychology and also bagaimana greednya manusia, seberapa rakusnya manusia, ya. Dan kalau misalkan kalian bilang apa yang gue tadi tidak make sense, berarti kalian belum ngerasain lebih dari satu cycle di crypto. Karena semua orang seperti itu. Semua orang kayak gitu. Ketika kalian udah profit, ya pasti kalian ada kali curi-curi sedikit gitu ya. Let's say deh, kita nggak usah ngomongin ratusan juta. Kalian dari duit misalkan 1 juta aja, 1 juta jadi 5 juta nih. Yang asalnya kalian main $10, $20 itu deg-degan. Ketika kalian udah jadi 5 juta, main $10, $20 itu kayak ya oke, gue masih ngerasa safe ya. Jadi kalau misalkan hilang, gue masih ada 4.700.000 nih. Pernah gak kalian ngerasain kayak gitu? Ya, gue di sini ngomong apa ya? Gue di sini ngomong based on experience aja. Gue di sini ngomong based on experience. Gue di sini ngomong based on human psychology.
Dan tidak ada salahnya kita memakai human psychology di sini, human behavior, and even human fear and greed menjadi technical analysis untuk kita mengambil decision. Karena believe it or not, at the end of the day, ketika kalian trading, yang kalian baca itu bukan technical. Selama ini yang kalian lihat di sini, ya, oh ini candle support resistance, kalian tuh tidak membaca kemana arah market, tidak, tapi kemana arah orang mau menjual dan membeli. Secara nggak langsung, ya, secara indirect, kalian itu membaca psychology of human. Makanya bisa gue bilang, ketika kalian master the psychology of human, you can master the market. Ya, it's okay lah. Everyone make mistake. Ya, everyone make mistake. Semua orang berbuat salah. Cuma pertanyaannya mau minta maaf atau enggak ke diri sendiri. Kalau yang lain mau minta maaf atau enggak, ya udahlah, gue nggak ikut campur. Yang berat adalah ketika sudah take profit, tapi pengen entry lagi. Nah itu perasaan kayak gitu kan pasti ada, ya. Kayak misalkan udah take profit nih, tapi pengen entry lagi. Akhirnya orang apa? At least kan ada small portion dari, istilahnya apa ya? Ada small portion dari dia punya capital yang dialihin ke altcoin, ya kan? Cari opportunity-nya pasti di altcoin. Karena gini, orang tuh pasti mikir kayak gini loh, ya. Ini gue kasih skematik, ya. Gue kasih blueprint isi otak semua orang di muka bumi ini. Lu ngelihat Bitcoin, oh Bitcoin udah 122 ribu, udah all time high. Atau let's say Bitcoin 130 ribu, atau let's say Bitcoin 150 ribu tahun ini. Let's say, ya. Bitcoin udah all time high, anjir Bitcoin all time high. Gimana nih? Lu ngeliat Ethereum, terus lu misalkan ngeliat XRP, lu misalkan ngeliat Chainlink, lu ngeliat Solana, lu ngeliat koin-koin altcoin misalkan, ya. Let's say lu ngeliat altcoin, lu ngeliat Avalanche. Ini misalkan let's say Avalanche misalkan, Avax, ini contoh ya. Misalkan Avalanche, lu ngeliat harganya, anjir harganya masih $23. Yang pertama kali terpintas di otak kalian itu bukan technical analisisnya, itu bukan fundamentalnya, tapi ketika kalian ngelihat harganya pertama kali, yang kalian pertama kali cek apa? All time high-nya. Nah, sekarang berapa persen sih orang yang setelah ngecek all time high itu ngecek fundamental? Pasti banyak, ya, pasti banyak. I would say di atas 40% lah, atau bahkan setengahnya. Ya, setengah daripada orang pasti ngecek fundamentalnya, ngeliat teknikalnya. Tapi setengahnya lagi, yang pertama dicek apa? All time high-nya. Sedangkan bisa gua bilang, dan kalau misalkan kalian look at the market, 60-80%, bahkan bisa gua bilang 60-90% altcoin itu belum cetak all time high baru. 60-90% altcoin itu belum cetak all time high baru. Sehingga ketika nanti mungkin September, Oktober movement daripada Bitcoin itu udah mulai slow down, ya. Orang-orang udah mulai take profit. Small portion dari profit ini itu akan beralih ke altcoin, dan altcoin mungkin akan at least ya dari 90% all time high altcoin yang belum cetak all time high ini itu berkurang ke mungkin 80-70, dan banyak altcoin yang akan reach all time high di akhir atau di awal tahun 2026. Ketika udah all time high, apa yang terjadi? Semua orang buang barang, bear market 2026. Cycle-nya kayak gitu. Biasanya kalau misalkan kita ngikutin the 4-year cycle. Kita based on human behavior aja, ya. Based on the human behavior aja. Yang dilihat pertama kali all time high-nya. All time high-nya Avalanche misalkan 140, gue ingat. Area 100-an, anjir masih $23 nih. Ada chance, berarti kan dia punya chance 5 kali lipat, 7 kali lipat lagi. Siapa yang tidak tergiur? Karena orang tuh bakal mikir kayak, ya, ketika masih di bawah, oh ini all time high-nya masih di atas nih. Dia nggak akan mikir misalkan all time high-nya $100 nih. Sekarang harganya $23, all time high-nya $100. Dia gak akan mikir, oh ini bakal ke 1000. Enggak, dia bakal mikir ini bakal ke 100. At least mendekati all time high-nya. Kenapa? Karena udah didukung dengan Bitcoin yang cetak all time high baru. Kita bermain human psychology di sini, ya. Human psychology and opportunity aja. Makanya kenapa di 51 Network, ya,
Value yang gue tawarkan di 51 Network itu bervariasi. Salah satunya yang gue tonjolkan di sini adalah psychology, ya, psychology and wealth building. Karena kebanyakan di luar sana, ini yang menjadi keresahan gue, to be honest, ya.